Nah, rekan-rekan, inilah kendala utama kita, ya. Bagaimana cara kita menghafal dan cara kita presentasi. Karena saya cukup istilahnya getol lah ya, sosialisasi baik ke tim juga ke lapangan. Nah, saya ambil beberapa poinnya, ya. Saya coba eh, cari benang merahnya yang memudahkan kita untuk menghafal. Ya, ini ada cara gampang. Jadi ini ada tiga topik yang kita bahas. Satu, cara menghafal. Setelah itu bagaimana paradigma nasabah terhadap produk asuransi penyakit kritis. Dan yang ketiga, bagaimana cara menjual. Nah, singkat cerita rekan-rekan, Sofi ini punya 9, ya, 9 manfaat. Di mana 8 itu untuk tertanggung, 8 itu untuk tertanggung langsung, dan satu itu untuk anak. Ya, usia 1 bulan, 30 hari, sampai maksimum 17 tahun. Dan khusus anak itu sudah pasti berakhir di usia 18. Dan ini kalau mau manfaatkan Children Protector yang gratis ini wajib diajukan langsung, tidak bisa menyusul. Jadi nggak bisa, ya udah saya masuk. Oh iya, saya baru ingat saya kan punya anak, saya mau masukin dong Sofi gratis, itu udah nggak bisa. Jadi di awal itu udah harus berbarengan. Oke. Nah, kita kan punya 9 manfaat, ya. Itu setiap angka itu melambangkan. Satu melambangkan apa, dua, tiga. Ini saya coba buat itu patternnya atau polanya sehingga kita gampang menghafal, ya. Pertama, ingat aja produk ini namanya Sofi. Ya, jadi yang di cover apa? Ada sistem asuransi yang mengcover sistem dan fungsi organ. Nah, organ kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada 7 organ. Ya, kita mulai dari yang paling atas itu saraf atau otak. Setelah itu sensorik, panca indera kita, mata, melihat, telinga, mendengar, mulut, berbicara. Kemudian sistem pernafasan, paru-paru. Setelah itu turun ke jantung, setelah itu hati, setelah itu pencernaan, dan terakhir adalah ginjal. Ya, jadi inilah yang di cover. Ada 7 organ yang di cover. Dan ingat, karena ini bicara basic, berarti itu udah pasti stadium akhir. Oke. Nah, angka 2 itu melambangkan NCD, non-communicable disease, penyakit kritis yang tidak menular. Ya, saya hafal itu, ingat aja JKS, jantung, jantung berat, K-nya kanker, stadium akhir, dan S-nya adalah stroke, stroke berat. Oke. 3, ya anggap aja bonus. Ada 3 bonus extra coverage, yaitu autoimun, cacat total tetap, dan HIV. Ya, ACH, autoimun, cacat total tetap, HIV. Oke, sampai sini rekan-rekan ada gampang dihafal, satu, dua, tiga. Satu itu Sofi, dua itu bicara NCD, non-communicable disease, penyakit kritis yang tidak menular, yaitu JKS, jantung, kanker, stroke, semua ini yang berat. Yang ketiga itu bonus, ya ada 3 ekstra, ACH, autoimun, cacat otak, HIV. Nah, kalau nasabah terkena salah satu dari 3 kondisi tadi, entah kondisi pertama Sofi, kondisi kedua mengenai NCD, atau kondisi ketiga bicara tentang yang extra coverage tadi, maka company akan membayarkan UP 100% uang pertanggungan Sofi plus total premi yang sudah dibayarkan. Berapa total preminya? 100% atau 150? Tetap 100%. Mau plan 1, mau plan 2, tetap hanya sebesar premi. Nah, kata kuncinya simple rekan-rekan ya. Kata kuncinya simple. Keywordnya simple banget. Satu, jangan serakah ya. Jadi kalau udah ada klaim Sofi, sekali lagi ya, kalau udah ada klaim Sofi, maka yang dikembalikan premi itu sudah pasti 100%. Tidak bisa 150%. Clear? Jadi dari 9 nomor 1 sampai 9 itu ada keywordnya, ada anchornya. Satu tadi bicara tentang Sofi, 2 itu NCD, 3 itu tentang ekstra. Oke. Nah, kemudian angka 4 dan 5. Ingat aja tahun kemerdekaan, tahun 1945, 45. 4 itu kalau dalam aksara Chinese itu kan kurang baik ya, si, meninggal. Ya, itu berarti kalau nasabah game over. 5 itu kalau hidup. Jadi ingat aja waktu peperangan itu tahun 1945 ada prajurit yang meninggal, gugur, ada prajurit yang masih hidup. Ingat aja 45. 4 itu kalau klaim meninggal dan 5 itu kalau hidup. Dalam 25 tahun tidak ada klaim. Maka company akan bayarkan 100 atau 150%, tergantung plan yang dipilih. Oke, mudah-mudahan angka 45 gampang ya. Nah, kalau boleh jujur, boleh honest ya, kepada rekan-rekan, saya di lapangan itu hanya fokus 5. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9-nya saya nggak terlalu tonjolin. Oke. Tapi ini kita bahas juga. 6 itu bicara tentang CIP, Critical Illness Program, ya. Manfaat pencegahan sebelum klaim. Dengan catatan itu mulai bisa dipakai itu bulan ke-13 hanya 1 kali per polis maupun rehabilitasi medis sesudah klaim CI. Dengan ketentuan, jadi nasabah itu harus beli UP-nya minimal 500 juta. Ya, jadi ada beberapa opsi, ada tiernya. Paling kecil 500 boleh cek ini, di atas itu boleh cek ini, di atas ini boleh cek ini. Oke. Dan rehabilitasi medis 100 juta. Ini kita pahami aja, tapi jujur di lapangan saya nggak terlalu tonjolin. Nah, 7 itu ingat aja jackpot. Ya, 7 itu jackpot. Jackpot itu lucky number ya. Kita bisa punya anak itu salah satu hokinya kita lah. Ya, jadi 7 itu adalah asuransi Sofi untuk anak. Company mengalokasikan 20% dari UP orang tuanya ya untuk si anak. Tapi ada batasan maksimum 200 juta. Jadi kalau misalnya orang tuanya ambil 3M, 20% kan berarti 600. Nggak bisa. Di lock di 200 juta. Oke. Jadi anak itu di covernya adalah Sofi dan NCD. Kemudian ada lagi untuk ICU 8 hari berturut-turut. Nah, ini yang poin nomor 8. 8 itu ingat aja rawat inap ICU jangka panjang. Jadi kalau nasabah masuk rawat inap rumah sakit di ICU minimal 8 hari berturut-turut, maka company akan berikan 20%. Tapi ini mengurangi ya, mengurangi jatah 100%. Kalau 9 gampang ingat aja 911 ya, 911 overseas teleconsultation ya, nasabah bisa chat dan video call dengan dokter sekwis dan dokter rujukan di luar negeri untuk memperoleh second opinion. Oke. Jadi ada 9 manfaat, tapi sekali lagi yang saya tonjolkan itu hanya 5. 4 itu sisa 4-nya nasabah tetap dapetin. Oke. Nah, ini kesimpulannya 1, 2, 3 sampai 9. Oke, next.